Love the touch but never love the feeling. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Novitasari, nomor stambuk 19660137. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Novitasari, stambuk 19660143. Perkenalkan, nama saya Finansius Sujolan, nomor induk mahasiswa 196601077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miliati, stambuk 1966011381. Saya membahas yaitu tentang penulisan direct request. Penulis direct request atau permintaan langsung diartikan sebagai permintaan atas barang atau jasa secara langsung dengan bertatap muka. Direct request juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau organisasi kepada pihak lain dengan meminta informasi penting dengan segera dan menggunakan media komunikasi seperti media elektronik. Perusahaan mengajukan permintaan informasi terhadap produk-produk baru kepada perusahaan lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon atau email. Dan ketika audiens mulai tertarik dengan apa yang disampaikan atau paling tidak mau bekerja sama dengan perusahaan atau komunikator, maka pesan-pesan bisnis sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung atau direct request. Poin pertama ada pengorganisasian direct request. Organisasi direct request mencakup beberapa bagian. Pertama, pembukaan. Bagian pertama dari surat direct request yaitu menulis yang tidak sekedar dipahami tetapi juga untuk menghindari kesalahpahaman. Yaitu penjelasan terhadap perkembangan kata-kata pembuka agar lebih lancar dan memberi manfaat bagi pembaca dengan menspesifikasikan suatu pernyataan terhadap kegunaan dari suatu produk. Penutup. Bagian penutup sebaiknya diisi dengan permintaan beberapa tanggapan khusus lengkap dengan batas waktunya dan juga cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubungi. Poin kedua ada permintaan informasi rutin. Permintaan informasi rutin ada yang berasal dari dalam organisasi dan dari luar organisasi. Permintaan yang berasal dari dalam organisasi dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis seperti memo. Bentuk ini diawali dengan pernyataan, diikuti penjelasan dan diakhiri dengan tindakan yang dikehendaki. Permintaan dari luar organisasi, kegiatan yang dilakukan bagi para pelaku bisnis dalam berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain untuk berbagai kegiatan bisnis yang digunakan untuk memperoleh informasi. 3. Ada menulis direct request untuk pengaduan. Surat pengaduan atau claim letter berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap produk, barang, atau jasa. Contoh dari surat direct request untuk pengaduan yaitu pengembalian barang yang dibeli. 2. Penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak. Meminta pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan, perbaikan gratis, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat pengaduan. Pertama, jelaskan apa yang dihadapi secara rinci. 2. Lampirkan informasi penting seperti faktur pembelian. 3. Usahakan ada surat kita tidak emosi atau marah. Dan terakhir, permintaan tindakan khusus. Kita lanjutkan materi bab 6, penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Kebanyakan pesan-pesan rutin, good news, dan lebih diminati oleh pembaca karena pesan-pesan tersebut berisi informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan bisnis setiap hari. Adapun keunggulannya yaitu meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Ketiga, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera apa bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu perhatian bersama. Kelemahannya yaitu orang cenderung
membingungkan cara berpikirnya. Kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung dipedokoi. Hal ini terkait dengan pola pendidikan yang telah diajarkan sebelumnya. A. Strategi permintaan pesan rutin. Untuk menulis pesan rutin, mulailah dengan pernyataan ide pokok dengan mengungkapkan secara tegas apa yang diinginkan. Usahakan pernyataan awal lebih spesifik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan 3 pernyataan berikut. 1. Apa yang ingin diketahui. 2. Mengapa hal tersebut perlu diketahui. 3. Mengapa hal ini dapat membantu. B. Strategi penulisan pesan positif dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung, karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengomunikasikan good news, menjawab semua pertanyaan, menyiapkan secara rinci apa yang diminta, dan memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik terhadap pihak lain. Apapun bentuk permintaan yang diinginkan, usahakan selalu sopan, ramah, dan tidak emosional. Pesan-pesan berhubungan dan detail. Pesan-pesan yang telah disampaikan kemungkinan akan berhasil jika pembaca memperoleh pesan-pesan yang menyenangkan atau paling tidak mereka dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. 1. Goodwill tentang pekerjaan. 2. Goodwill tentang produk. 3. Pesan-pesan goodwill. C. Menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. 1. Surat konfirmasi pesan. 2. Menjawab permintaan informasi. E. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi bagi kalangan tertentu bukanlah hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting suatu perusahaan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 1. Nama lengkap untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. 2. Pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. 3. Penulis sedang menjawab suatu pemohon atau atas inisiatif sendiri. 4. Hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. 5. Fakta-fakta yang relevan dan posisi atau kedudukan yang dicari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang informasi bisnis berbasis internet. Yang pertama, aplikasi e-bisnis. E-bisnis merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis maupun semi-otomatis yang digunakan teknologi elektronik. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan berhubungan dengan sistem proses data secara internal maupun eksternal dengan lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis memberi kemungkinan untuk pertukaran data antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain melalui lewat web, internet, ataupun kombinasi di antaranya. Marketplace merupakan arena internet tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara bebas seperti layaknya di dunia nyata. Mekanisme yang dilakukan di marketplace yaitu sistem pasar terbuka dan pasar bebas. Ada beberapa tips untuk sukses dalam e-bisnis, yaitu 1. Fokus. Yang kedua, banner berupa teks. Yang ketiga, ciptakan 2 level official. Yang keempat, manfaatkan kekuatan email. Yang kelima, menulis artikel. Yang keenam, lakukan e-marketing. Yang ketujuh, komunikasi instan. Kedua adalah terminologi e-bisnis. Penggunaan sehari-hari e-bisnis tidak hanya menyangkut pedagang elektronik atau e-commerce. E-commerce lebih merupakan subbagian e-bisnis. Sedangkan e-bisnis menggunakan data elektronik termasuk pemasaran internet sebagai sebagian dari internet e-bisnis.
E-commerce lebih berfokus pada bagian kegiatan transaksi bisnis lewat internet. Definisi e-bisnis adalah praktik pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti pengelolaan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penyediaan pemenuhan pesanan, dan penyediaan layanan melalui penggunaan teknologi komunikasi komputer dan data yang telah komputerisasi. Materi berikutnya adalah keuntungan e-bisnis. Dalam mengimplementasikan e-bisnis, terlihat jelas bahwa meraih keunggulannya sangat kompetitif, jauh lebih mudah dibanding mempertahankan yang secara teoritis. Hal tersebut dapat dijelaskan karena adanya karakteristik berikut. Yang pertama, pada level perbandingan. Yang kedua, berbeda dengan bisnis konvensional. Yang ketiga, berjuta-juta individu atau pelanggan berinteraksi dengan berjuta-juta perusahaan. Yang keempat, bersifat jejaring. Yang kelima, mekanisme perdagangan terbuka dan sistem pasar bebas. Saya akan membahas bab 10.d. Contoh aplikasi e-bisnis, yaitu yang pertama surat elektronik atau email, yang kedua surat suara atau voicemail, yang ketiga forum diskusi, yang keempat sistem percakapan tertulis atau chatting, yang kelima konferensi suara, dan yang terakhir yaitu konferensi video. Komunikasi bisnis melalui e-commerce. Secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. E-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam 3 aplikasi, yaitu yang pertama Electronic Markets atau IMS, yaitu sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Yang kedua yaitu Electronic Data Interchange atau EDI, adalah sarana untuk mengefisiensikan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Yang ketiga yaitu Internet Commerce, adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan atau pembelian barang, di mana barang akan dikirimkan melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu yang pertama transaksi tanpa batas, yang kedua yaitu transaksi anonim, yang ketiga yaitu produk digital dan non-digital, yang terakhir keempat yaitu produk barang tak berwujud. Di Indonesia, internet belum terlalu populer digunakan menjadi media interaktif dalam berbisnis. Hampir semua calon konsumen di Indonesia masih memiliki keraguan-raguan atau skeptis untuk melakukan transaksi di jaringan toko dunia maya, yang antara lain disebabkan oleh yang pertama yaitu masalah kepercayaan, yang kedua yaitu masalah pembayaran, yang ketiga yaitu masalah info produk, dan yang terakhir yaitu mayoritas konsumen di Indonesia masih merasa lebih aman serta nyaman dalam bertransaksi yang dilakukan dengan cara internal atau dua arah atau digunakan secara langsung. Terdapat 3 aktivitas bisnis utama yang dapat dikomunikasikan lewat internet. Yang pertama yaitu membangun produk, yang kedua yaitu aktivitas operasional, yang ketiga yaitu pelayanan jasa. Aktivitas bisnis dapat dilakukan melalui internet. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagi data internal. Yang kedua, rekrutmen calon pegawai. Yang ketiga, memperoleh partner bisnis dan pelanggan. Yang keempat, menemukan informasi eksternal atau pihak luar. Yang kelima, pembelian material dan peralatan. Yang keenam, promosi produk dan jasa. Yang ketujuh, fasilitas penunjang bagi pelanggan. Yang kedelapan yaitu media kolaborasi dengan partner bisnis. Dan yang kesembilan yaitu publikasi perkembangan bisnis. Aplikasi bisnis berbasis internet dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama menggunakan email, yang kedua diskusi melalui mailing list, yang ketiga membuat suatu grup atau komunitas, yang keempat melalui video konferensi, yang kelima yaitu pesan singkat, yang keenam telepon berbasis internet, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu transfer data atau dokumen. Dan terima kasih pemaparan dari kelompok kami yaitu kelompok 4.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.